رسول الله ثم إلى أرواح أمته وأجداده وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأن كل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى أرواح kami dulu ada jenazah di Baqil Gharqad. Baqil nama tempat yang sekarang dijadikan sebagai pemakaman umum di Madinah. Dikatakan Baqil Gharqad karena di sana dulu ada pohon yang namanya pohon Gharqad, disebut dengan Baqil Gharqad. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendatangi kami ketika kami saat itu ada jenazah. Faqa'adna haulahu, maka Nabi duduk dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, wa ma'ahu miqsaratun, dan Nabi pegang tongkat. Kalau anazah juga tongkat. Bedanya kalau anazah tongkat yang ada gabungan pegangannya, itu anazah namanya. Miqsarah juga tongkat. Kalau asro tongkat secara umum. Karena gaza, maka Nabi menunjukkan kepala. Faja'alayan untuk miqsarah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis menutup dengan tongkatnya. Kama qala alaihi salatu wassalam, ini menandakan bahwa Jabir mengetahui persis apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini kenapa yang ini disebutkan, ini kan tujuannya kan omongannya. Ini menandakan bahwa Jabir itu sangat itu ketika mendengar omongan Nabi benar-benar dalam keadaan yang mutlak, bukan dalam keadaan mutlak. Kama qala alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin
wa min nafsin manfusatin illa kutiba makanaha minal jannati wan nari. Setiap kamu atau setiap orang atau setiap yang bernyawa itu sudah ditulis tempatnya nanti minal jannati wan nari, di surga dan di neraka. Jadi setiap orang termasuk kita itu sudah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah dia akan masuk surga atau dia akan masuk neraka. Udah ada catatannya, dan catatan itu nggak bisa dirubah. Ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Dan itu tidak akan meleset dari catatan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Lauhul Mahfuz, apakah orang ini nanti surga ataupun neraka. Illa waqad kutiba syaqiyahu aw sa'idatan aw sa'idatan, dan juga ditulis apakah dia termasuk syaqiyah, nafsun syaqiyah, orang yang akan celaka, atau nafsun sa'idah, atau orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kita barangkali atau ada orang barangkali berpikiran kalau itu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia neraka atau surga, untuk apa kita beramal? Umpamanya ada sebuah perusahaan lalu membuka lowongan kerja, ternyata kita yakin kita gak bakal diterima karena yang diterima hanya sekian. Lalu kalau kita yakin gak bakal diterima, kayaknya kita ngapain juga ngaju lamaran karena yakin gak bakal diterima. Ini juga kalau orang itu tahu dia nanti tempatnya akan di surga dan di neraka, ngapain dia beramal? Udah ya, serahkan aja catatan-catatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita sholat? Kalau kita akan masuk ke dalam surga, pasti ke surga. Andai kata masuk neraka, kalau catatan neraka kan pasti neraka, sekalipun dari muda dia rajin sholat. Kalau memang dia catatannya neraka. Kenapa kita nggak tawakalnya? Kenapa kita nggak menyerahkan aja dengan catatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kita beramal? Orang kalau dikatakan lu gak bakal lulus, ngapain dia belajar mau ujian? Kalau dia yakini kagak bakal lulus. Kalau dia yakini bakal lulus, ngapain dia belajar? Ini kan penyakit kita. Sekolah udah pasti lulus, dijamin sampai sekian kan kayak gitu. Karena sudah dijamin lulus, ini membuat anak-anak jadi kagak belajar nih di proses. Ini kan penyakit kita sekarang. Ujian dikasih tahu 3 kan pasti lulus. Hari pertama dia belajar, hari kedua karena besok bakal diajarin, dia gak bakal belajar. Kenapa? Karena yakin besok juga bakal dikasih tahu isinya. Karena ini barangkali sifat manusia. Maka sahabat itu bertanya di sini, maka ya Rasulullah, apalah natakilu ala kitabatina wa nadafal amal. Orang bilang, ya Rasulullah, apakah kita serahkan aja, tawakal aja atas catatan kita dan kami tidak beramal? Kalau memang akan menuju surga, kami beramal, tapi yang kita surga. Andai kata kita nggak sholat juga, kalau catatan surga. Andai kita sholat lagi kalau catatan neraka, pasti neraka. Untuk apa kita beramal? Apakah kita nggak cukup? Tawakal aja, serahkan aja dengan catatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau anak kita yakin lulus juga belajar, di sahabat aja begitu. Kan itu sifat manusia. Makanya saya pikir pelaksanaan ujian nasional yang kayak begini nih. Karena setiap sekolah pasti ingin anaknya lulus. Kalau enggak, sana kan marah. Ya kan pengen anaknya semuanya lulus. Kalau enggak, nanti kan kepala bidang yang ditegur. Kepala bidang pengen anak orang yang sekolah di bawahnya semuanya lulus. Ini apa? Ya karena dia yakin semua bakal lulus, ya
Ngapain kita belajar capek-capek, toh nanti bakal lulus juga, kayak begitu. Maka sahabat mengatakan, kalau kami nanti bakal ada bicara oleh Allah dengan catatan yang gak bisa berubah, buat apa kita beramal? Faman kana minna min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adati, wa amma wa man kana minna min ahli syaqqa fayasiru ila amali ahli syaqqa. Siapa-siapa di antara kami yang menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan menjadi kepada amal orang-orang yang melaksanakan kebahagiaan. Dan orang-orang yang di antara kami termasuk orang yang celaka, yang rugi, dia maka nanti akan mengerjakan amalan orang-orang yang rugi. Qala sallallahu alaihi wasallam, amma ahli sa'adati fasayusaruna li'amali ahli sa'adati, wa amma ahli syaqawati fasayusaruna li'amali ahli syaqawati. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka dia akan dimudahkan jadi orang yang ahli sa'adah. Orang-orang yang mendapatkan celaka, maka mereka dimudahkan untuk beramal orang-orang yang celaka. Jadi memang kita ini tidak akan menyimpang dari catatan, tapi catatan itu kan sebuah akhir dari perjalanan. Prosesnya. Jadi kalau orang yang akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang masuk surga, prosesnya dia akan gampang beribadah. Tapi kalau orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka, prosesnya dia akan gampang mengerjakan pekerjaan orang neraka. Jadi beramal itu penting, bukan langsung mengandalkan dengan catatan. Amal yang kita kerjakan ini adalah sebuah proses untuk menuju ke tempat yang akhirnya ada dua itu, surga dan neraka. Jika kalau kita ini rajin, ini pertanda kita akan menjadi orang yang masuk surga. Tapi kalau ente malas, ini pertanda ente akan masuk neraka. Ente kan nggak akan masuk neraka. Memang tujuannya itu dua, tapi ada prosesnya untuk mencapai ke salah satu di antara dua tujuan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang takwa, orang yang memberikan apa yang dia miliki, membuat bersedekah, wattaqa dan mau takwa, wasaddaqa bil husna dan percaya dengan surga, fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan siapkan, dia akan jadikan orang itu untuk mengerjakan yang mudah. Jadi kalau barangkali kita sekarang ngaji rajin, sholat rajin, ini pertanda kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang akan masuk surga. Jadi jangan tawakal dengan catatan, jangan menyerahkan catatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di ayat kursi, keutamaan ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Iya, itu karena al-amal bil khawatir itu di akhirnya Allah mudahkan dia untuk isra. Sekarang pun di awalnya dia bandel. Pasal yassiru lil isra bisa dari awal, bisa juga di akhir. Bisa juga yassiru lil isra-nya untuk mendekati ajal. Apa tuh? Ini yang barangkali kita kalau di dalam pelajaran kami mengatakan kita belajar kudroh dan irodah itu sebenarnya adalah pelajaran tauhid. Kudroh dan irodah itu tidak boleh diperdalam oleh orang-orang yang belum memiliki keimanan yang matang. Kita lihat di dalam pelajaran kami. Oke, kita tanya, tapi tidak boleh diajari dengan mendalam. Nah, bisa jadi dengan mendapat untuk orang-orang yang imannya lemah. Waktu itu dikhawatirkan akan, kalau kita katakan kan yang nentuin kita surga dan neraka kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah masukin kita ke neraka? Bukankah itu zalim? Ada orang yang mengatakan kayak begitu.
Saya kan nggak mau masuk neraka, kok Allah tetapkan masuk neraka? Apa salah saya? Kan kayak begitu. Kalau Allah yang menetapkan orang itu ke neraka, ini kan adalah Allah. Apa salah orang ini? Apapun yang dia lakukan pasti bakal masuk neraka. Ini yang saya katakan bahwasanya iradah dan qudrah itu tidak boleh diperdalam kecuali oleh orang-orang yang memiliki iman yang sudah matang. Kalau enggak, jangan. Begitu dikeraskan jangan menyampaikan hal ini terlalu dalam. Kalau kita katakan apa Allah selalu enggak zalim? Kenapa enggak zalim? Karena kita semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Pak Bill cerita, kalau anak kecil bikin mainan yang benar bilang awi dibikin jadi dibanting-banting, salah nggak tuh anak? Ya mainan dia sendiri dibikin dibanting, makan apa? Mau mainan dia yang boleh bikin. Andai kan Allah mungkin kita akan berakhir makan apa? Lain kalau amaya apa kesulitan yang Allah lakukan? Oh bisa kalau kita yang akan gimana? Jadi kita nggak perlu menyalahkan Allah. Kenapa orang itu dimasukkan ke neraka? Karena dicatatkan lagi. Kenapa Allah catat dia ke neraka? Kenapa Allah nggak catat dia ke surga? Ada yang kayak begitu. Ini yang kayak begini nih untuk kalangan kita oke lah. Tapi untuk kalangan anak-anak yang kayak begini tidak perlu mendapatkan penjelasan yang terlalu mendalam. Fakta ayatul kursi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghafal zakat di Ramadan. Aku diserahkan oleh Nabi untuk nungguin zakat Ramadan. Ini juga ceritaannya. Ini ada satu tidak sekali tentang Abu Hurairah nungguin zakat. Fa'atani akhir ternyata ada yang datang. Faja'ala ya'tu minat ta'ami. Nah ternyata yang datang ini ngumpulin makan yang itu ngumpulin. Apa itu? Aku pegang itu yang datang itu, kenapa? Fakultu apa'anna ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan adukan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqassal haditha. Abu Hurairah menceritakan hadis ini. Jadi kalau panjangnya adalah ketika Abu Hurairah disuruh nungguin zakat Ramadan. Ramadan kan zakatnya pasti makanan. Kalau barangkali zakat makan tidak harus makanan, kalau zakat mal. Kalau zakat kambing kan, usaha kambing zakatnya kambing. Kalau zakat Ramadan kan pasti zakatnya itu makanan. Karena zakat fitrah nggak boleh selain makanan. Ternyata ketika makanan ditumpuk banyak di masjid, kan tadi nungguin nih. Abu Hurairah bertugas menungguin makanan. Ada yang datang mengambil korma itu. Oleh Abu Hurairah ditangkap. Nggak tahu nampaknya bagaimana ya, enggak akan membawa Abu Hurairah. Tambah Abu Hurairah bilang, aku akan adukan kepada Nabi. Apa dia bilang? Aku orang miskin, anakku banyak, aku hanya ingin mengambil untuk makan istri dan anak-anakku saja. Oleh Abu Hurairah bilang, besoknya dia nanya, Abu Hurairah ada apa semalam? Dia jawab, ya Rasulullah, semalam ada yang mau nyolong kurma. Ternyata begitu aku tangkap, aku katakan aku akan adukan kepada Rasulullah. Dia bilang dia nyolong hanya buat makan saja, gitu. Lepas kata Abu Hurairah, kata Nabi Abu Hurairah, ntar malam maling itu bakal balik lagi. Malam kedua benar balik lagi itu maling. Oleh Abu Hurairah berlakukan kayak gitu kayak kemarin, ternyata juga memiliki jawaban yang sama. Aku miskin, anakku banyak. Begitu besoknya Nabi tanya Abu Hurairah gimana? Datang lagi benar ya Rasulullah. Begitu datang lagi, Nabi bilang Abu Hurairah malah tidak datang lagi nih. Benar datang lagi. Begitu datang lagi, dipegang oleh Abu Hurairah, ditangkap lagi. Kata Abu Hurairah, aku sudah 3 kali ingin mengadukan kau kepada Nabi, ternyata kau masih tetap mengulangi perbuatan kamu. Aku akan adukan kau kepada Nabi. Ternyata maling ini bilang, Abu Hurairah, jangan aduin saya kepada Nabi. Saya akan ajarkan amalan. Faqala, maling ini ngajarin Abu Hurairah, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi.
kalau kau datang ke tempat tidur, mau tidur maksudnya faqra ayat kursi, maka bacalah ayat kursi. Kita semuanya hafal ya ayat kursi. Itu dari ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Ayat kursi. Jadi kata Malik ini, Abu Hurairah, kalau kau mau tidur baca ayat kursi. Ini Malik ini kita dengan Abu daripada Abu Hurairah. Mana siapa ngaji nasi? Bayyazalah ma'akamilallahi hafizun. Senantiasa kepada engkau bila Allah menjaga. Jadi engkau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau malam engkau baca ayat kursi. Karena kita kalau kita tidur kan, ini segala anggota kita lepas kontrol. Kita nggak tahu tangan kita kemana jatuhnya, kemana ayat kita. Tapi kalau kita baca ayat kursi, ini anggota badan kita akan terkontrol, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat itu ketika kita nggak sadar apa yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah untuk mengatur segalanya. Itu caranya dengan baca ayat kursi. Wala yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha, dan tidak akan mendekatkan engkau oleh setan sampai besok pagi. Jadi kalau mau tidur baca ayat kursi. Pertama akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan peliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, hifdzun minasy syaitan. Wala yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha, hatta tastayqiz min as-salah. Itu di setan enggak bakal ganggu kita. Kalau setan enggak bakal ganggu kita, insyaallah kalau ngimpinya enak begitu ya. Tapi kalau nggak baca ayat kursi, itu diganggu oleh setan. Mimpinya kadang-kadang dirubah-rubah kadang-kadang kebun-kebun kita lari karena mau tidur nggak baca ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqaka wa huwa kadzubun." Nabi bilang, semalam yang ngasih tahu ente itu benar. Apa benar? Siapa-siapa yang membaca ayat kursi mau tidur akan mendapatkan peliharaan dari Allah dan tidak akan diganggu oleh setan. Wa huwa kadzub, sebenarnya pembohong. Dzaka syaitanun, yang datang semalam adalah setan. Jadi ini setan membuka rahasia dia sendiri. Kata setan, dia ngaku setan itu. Siapa-siapa yang kalau mau tidur baca ayat kursi itu tidak akan diganggu oleh setan. Kata setan. Kenapa kita percaya sama setan? Kita bukan percaya sama setan. Nabi membenarkan omongan setan. Yang kita percaya Nabi tentunya. Jangan kita katakan ngapain setan dipercaya. Dia kan menjadi musuh kita. Yang namanya musuh apapun yang diomongin pasti nggak benar. Itu cuma akal-akalan setan doang biar kita bisa diganggu oleh setan. Tapi kan omongan setan itu dibenarkan oleh Nabi. Yang kita percaya adalah omongan Nabi. Nabi mengatakan qadaqaka. Setan itu semalam benar. Oleh karena kita kalau mau tidur jangan lupa baca ayat. Ini fadilat ayat. Gimana? Ya udah lepas sama Nabi karena itu setan. Udah ayat. Ada. Jadi ada apa bacaan ayat? Insya Allah. Bukan dipajang. Kalau dipajang nanti nggak bermanfaat apa-apa. Tapi lumayan juga lah. Nah, barangkali setan akan takut di kita dengan pajangan ayat. Jangan. Kita khawatir yang menyampaikan itu setan. Khawatir. Setan itu berusaha untuk mengganggu manusia. Ayat itu ditujukan untuk hal-hal lain, bukan untuk jadi amalan-amalan yang untuk macam-macam. Ayat memang, ayat itu adalah syifa, penyembuh. Tapi tidak setiap
Jadi yang menyebut tergantung penyakitnya. Ini obat. Al-Quran kita katakan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran ayatnya obat. Tapi kan kalau kayak di Al-Quran itu kan obat banyak banget tuh. Itu kalau salah penggunaannya kan apa akibatnya? Barangkali ayat ini buat apa sebenarnya digunakan buat yang kata setan. Ternyata itu bukan menyelamatkan kita tapi menjerumuskan kita. Benar, Al-Quran itu obat. Tapi apa kita percaya sama makhluk yang namanya setan? Apakah itu setan atau yang lainnya? Ya apapun bentuknya, kalau itu nggak jelas juntrungannya, saya pikir kok tidak aman. Sebab setan itu sumpah serapah. La'ubuya orang pikir la'ubuya nahum ajma'in. Dari dulu mereka saya sumpah demi kebesaran Engkau ya Allah, aku akan ganggu manusia. Mana? Karena dia takut. Kalau karena takut kita karena takut. Karena dia saya khawatir soalnya. Apa kita nggak cek hadis aja? Nanti kita baca hadisnya juga perlu Allah ini gitu. Itu kan ada. Itu udah jelas ya kok. Udah jelas syaratnya dan jelas kebenarannya kalau syaratnya sama. Itu kan bagaimana kita bisa? Barangkali ada orang pada waktu tidur ngimpi ketemu Nabi yang begini-begini, itu nggak wajib diamalin itu. Nggak wajib diamalin. Bukankah Nabi itu benar kalau kita ngimpi ketemu Nabi? Benar. Tapi apa yang disampaikan melalui mimpi itu tidak wajib diamalin. Babu fadli qul huwallahu ahad wal mu'awwidati. Keutamaan qul huwallahu ahad mu'awwidat. Kenapa mu'awwidat jamak? Kan cuma dua, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kenapa menggunakan kalimat wal mu'awwidani bukan wal mu'awwidati, bukan mu'awwidat. Mu'awwidat ini kan. Karena ini barangkali mengikut aliran orang-orang yang mengatakan dua adalah jamak. Mereka menggunakan kalimat wal mu'awwidat seakan-akan ini jamak muannas. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayahjizu ahadukum an yaqra'a thulutsal qur'ani fi lailatin. Apa enggak sanggup kamu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalaman? Asyaqqa dzalika 'alaihim, maka merasa susah. Mereka mengatakan ya Rasulullah, bagaimana bisa membaca sepertiga Al-Quran semalaman? Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Mereka mengatakan siapa di antara kami yang sanggup demikian ya Rasulullah? Siapa yang sanggup membaca semalaman sepertiga Al-Quran? Faqala alaihi salatu wassalam Allahul wahidus samad. Ini ayat ini yang artinya baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini Allahul wahidus samad. Ini bukan ayatnya bunyinya kayak begini. Ini artinya baca qul huwallahu. Thulutsal Quran sepertiga Al-Quran. Kalau ini yang diharapkan oleh Nabi, kita bisa membaca semalaman sepertiga Al-Quran. Baca apa aja? Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Kalau begitu kita jangan baca Quran ya. Kalau jadi pahala baca Qul huwallahu ahad. Benar nggak ini sepertiga Al-Quran? Benar Nabi bilang kayak begitu, pahala sepertiga Al-Quran. Tapi ada orang mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran sepertiga Al-Quran yang tidak dilipat gandakan. Kalau kita baca Al-Quran apa dilipat ganda ini? Satu dibalas sekian, satu dibalas 10 atau satu sebagainya. Dan ini sepertiga Al-Quran yang tidak dilipat gandakan. Jadi nilainya tetap beda dengan baca Al-Quran. Al-Quran, baca Al-Quran pahalanya
kayak gitu, tapi itu ayat satu itu ada Allah. Sehingga bahwasanya orang yang membaca Qul huwallahu ahad dengan mengharapkan sepertiga Al-Quran, benar baca aja. Tapi ketika nanti di hari kiamat masuk ini nih, gitu ya, kan karena sepertiga Al-Quran itu sepertiga Al-Quran, sepertiga Al-Quran yang tidak dilipat gandakan. Jangan sampai tinggal baca rajin baca Qul huwallahu ahad. Kenapa dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran isinya tauhid, akhlak dan kisah serta syariat. Kan? Dan Qul huwallahu ahad ini ayat yang berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena isi Al-Quran ada 3, tauhid, kisah dan akhlak dan syariat. Maka kalau baca Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga dari isi Al-Quran. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau datang ke tempat tidurnya tiap malam, Nabi kalau mau tidur tiap malam, kata Aisyah, jama'a kaffaihi, Nabi tempelin tapak tangannya, thumma nafakha fihima, lalu dia tiup di tapak tangannya, faqala fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Nabi usap dengan tapak tangannya yang sampai tangan itu ke badannya, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, dia mulai dengan tapak tangannya, dimulai dari muka dan dari kepala dan tangannya, kepala dan mukanya, wa ma aqbala min jasadihi, yang di jasad lalu ke belakang. Itu yang dilakukan olehnya baca Al-Quran. Nah, itu niatnya ini setelah baca bacaan atau sebelum bacaan? Kalau bayangin kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, kan gitu ya, kan gitu. Biasa kan gitu ya. Perkara bilang dia. Jadi habis dibaca baru dia baca teks ini. Jama'a kaffaihi, tangan diketemuin, semana kata bihima, kemudian dia tiup pada keduanya, faqara'a, maka dia baca. Mana duluan nih? Oke. Kalau yang mengatakan baca dulu baru tiup, karena menggunakan kalimat tsumma. Tsumma itu ditawaki. Kalau pa, takhir. Jadi kalau orang mengatakan baca dulu baru niup, kan di sini ada kata-kata tsumma nafakha fi, nafakha menggunakan tsumma, itu tantaran belakangan. Kalau pa ditakhir. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ini orang versi orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan niup dulu baru baca, ada yang bilang baca dulu baru tiup. Nah kalau baca dulu baru tiup berarti bacanya nempelnya hilang tuh baca di sini tuh. Kan kita baca nih, kan nempel di sini nih. Berarti yang kita baca hilang. Apa kita baca? Kenapa? Kita pun. Coba atas motor kita kenapa nempel di sini, kita baca itu hilang tuh, kabur, gitu. Andai kata kita baca nempel, ini untuk apa kita usah? Ini kan karena berkah bacaan yang ada di sini. Kalau kita baca kita tiup, salah gitu. Maka niup dulu baru baca gitu. Kayak begini. Oke, tak mau baca dulu, kayak mau niup dulu kan ya. Saya keberkompetensi untuk ngomong kayak gitu. Karena dia bilang itu mana apa namanya? Habis itu, ini kan di sini ada Qul a'udzu birabbil falaq,
dilakukan oleh Nabi hadisnya sahih. Enggak ada cerita yang kayak begini bid'ah. Jadi ya, karena bid'ah yang kayak hadisnya sahih. Kenapa? Barokah Al-Quran itu ada. Barokah Al-Quran ini nggak masuk akal. Yang kalian nggak masuk. Kayak gitu. Jadi di luar nalar, di luar logika. Kita nggak bicara nalar dan logika. Tapi Nabi mengatakan kayak gitu. Orang hadis itu ya. Orang itu kayak ayat lah, baca ayat. Iya. Oh, gitu ya. Sebenarnya yang bermanfaat adalah doanya. Kan orang kalau nggak dikasih air seakan-akan dia berdoain hanya ini hanya sugesti aja. Seorang kiai kita minta didoain, kan dipakai air tuh. Yang bermanfaat doanya, ya Allah jangan gini gitu. Kita kasih air. Kalau nggak dikasih air, dia merasa belum diobatin, maka dikasih air. Oke? Iya, bisa istilah ke sini bisa juga karena itu memang sebagai tugas biasa. Jadi kayak begini, iya kalau pakai tangan kan untuk obat yang luar, kalau untuk obat yang dalam kan harus pakai air, bisa aja bisa. Tapi itu ada sandaran hukumnya aja. Karena sangat keluar deh. Sekarang kenapa nggak Yasin aja? Yasin yang mana banyak daripada keluar-keluaran. Yang namanya obat, kalau dimakan satu, jangan makan 3 obatnya. Makan satu nih, dokter. Anda makan sekali 3. Itu bukan baik, bahkan menjadi sakit. Kalau dibaca keluar, jangan diajar, ini kebanyakan. Atau itu obat itu nggak boleh overdosis itu. Dia ambil dari salah sama Nabi lakukan 3 kali. Ngapain 3 kali ini? Bacanya 3 kali, sampai itu 3 kali, bukan hanya sekali. Nah, baca lagi, besar lagi, baca lagi, besar lagi. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah setiap malam. Artinya setiap malam dia Aisyah tahu kan, nggak setiap malam di rumah Aisyah. Setiap malam Aisyah tahu, itu Nabi sebelum tidur melakukan itu. Ada yang pernah kerjain kan ya? Yang pernah kerjain kan? Bukan doang. Pernah kerjain ya? Pernah kerjain kan? Nah. Waqala idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsi bil mu'awwidati wa yanqudu, dan kalau Nabi sakit Nabi baca di dirinya dengan mu'awwidah. Ini dikatakan bil mu'awwidah qul huwallahu ahad, termasuk mu'awwidah ala sabil babil tahlil. Jangan diartikan ketika dia sakit baca mu'awwidah seakan-akan ketika baca qul huwallahu, tidak. Qul huwallahu masuk dalam kelompok mu'awwidah min babil tahlil. Wayan kudu dia kalau masyarakat wajahmu kuntu alaihi wa sallam biyadihi wajah barakatiha. Ketika Nabi sudah sakit banget, aku yang baca dan aku mengusap dengan tangan Nabi mengharapkan barokahnya. Ketika Nabi sudah sakit yang barangkali sakitnya agak parah, aku yang baca Aisyah, tangan Nabi, dan diusapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan tangan Nabi ke jasad Nabi. Kenapa? Roja barokah, kita mengharapkan barokah dari tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tangan Aisyah beda dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalan yang gampang kita kerjakan, gampang, dan kalau kita mau bisa. Apa faedahnya? Faedahnya adalah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu mulai sakit-sakit juga, ini bukan itu tujuan utamanya. Sekali itu barangkali salah, tapi tujuan utama sekali itu. Yang penting kita mengharapkan barokah dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ali radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana fal-uslub yati ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Perumpamaan orang yang baca Quran sama seperti utrud. Utrud itu sebuah buah yang wangi dan manis. Orang sekarang mengatakan apa sebenarnya nggak terlalu wangi, jadi wangi, udah wangi manis itu. Ta'muha tayyibun, rasanya enak, wa rihuha tayyibun, baunya juga enak. Walladzi la yaqra'ul Qur'ana katamrati, yang nggak baca Quran kayak korma. Korma itu ta'muha tayyibun wa la rihalaha, rasanya enak tapi baunya nggak ada. Wa matarul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'ana kama al-raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Orang fajir yang baca Quran, ada juga orang kafir baca Quran, besok mau korupsi, Quran dulu dibaca, ada kayak begitu doang. Itu sama seperti raihana, pohon kemangi, baunya wangi, rasanya air tidak enak. Wa matarul fajiril ladzi la yaqra'ul Qur'ana, orang yang nggak baca Quran, kama talil hanzalah, sama seperti hanzalah. Hanzalah itu buah yang kalau kita lihat postur buahnya kayak markisa, itu hanzalah kayak markisa. Isinya pun begitu. Jadi kayak markisa kalau dikeringin itu kan ada biji itu ada lem-lemnya. Iya. Dan bentuknya persis seperti itu hanzalah. Tapi kayaknya bukan main. Kita pegang aja buahnya, itu tangan kita jilat, kayak kita jilat buahnya, kita pegang buahnya, tangan kita jilat. Barangkali kayak kita pahitnya kayak beluk ya. Ini pokoknya pahit banget. Itu ketika anak-anak dari Syria pulang di buah hanzalah, itu saya lihat buah hanzalah ketika dia pulang dari Syria. Ta'muha murrun wa la rihalaha, rasanya pahit tapi wanginya juga hingga ada. Apa itu? Iya, tahu. Ada tanda antara audasi. Orang mau bacaan, orang mau kan wangi, bagus, sudah bagus, tampak wangi karena baca Al-Quran. Kenapa? Iya, orang mau kan wangi, gimana tuh wangi, gimana tuh enak. Maka ada kata-kata halawatul iman, manis itu maknanya. Bab liman ta'allama al-Qur'ana, bab utama orang yang belajar Al-Qur'an. An Utsman bin Affan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Afdal kamu adalah orang yang belajar Quran dan ngajarin Al-Quran. Orang yang paling afdal. Dan kita rata-rata pernah punya guru ngaji Al-Quran. Pernah punya kan ya? Iya. Dan itu yang mestinya mendapatkan penghargaan dari kita. Kalau kiai yang ngajarin binoda, dia mah harus dengan anaknya doang. Tapi betapa susahnya orang-orang yang ngenalin kita yang alim, yang begini itu bacaannya begini, itu orang itu yang katanya di Al-Quran. Jadi orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan ngajar. Jadi saya mengatakan teman-teman sekalian bahwasanya kalau lebaran ente ada dana untuk memberikan hadiah kepada guru, berikan kepada guru yang ngajarin Al-Quran. Dia yang capek dan dia yang menangis kita. Oh, kalau dia yang udah gede-gede mah, dia udah ngajarin udah enak, rumahnya
bagus mobilnya, cakep, yang begitu malah bagus, jadi bagi duit nanti yang begitu. Tapi betapa susahnya kita lihat hidup guru-guru kita yang ngajar kita. Pertama kali kita kenal kan dia yang ngajarin kita. Kalau ngajar kayak begini, ya ngajar kayak begini enak banget. Yang diajarin kita ketika diajarin kita lebih suka. Tapi guru yang ngajar Al-Quran itu yang mestinya harus kita berikan penghormatan yang lebih mestinya kayak gitu. Jadi andai kata ada dana lebih untuk diberikan kepada guru, berikan kepada guru yang ngajarin Al-Quran. Ini orang yang memang dan kenyataannya yang kayak begitu kan orang kayak gitu ya sejahtera tidak terlalu sejahtera kan dibandingkan dengan guru-guru yang ngajarin juga kayak begini. Nah tadi mungkin jangan dibagi duit, tapi yang sangat butuh orang-orang yang ketika kita belum kenal apa-apa dia mengenalkan kita Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Andai kata ada di antara antum yang pengen ngajar, oke, ngajarlah ngajar orang Al-Quran. Itu menjadi orang yang afdalukum, yang terbaik di antara. Kita jangan anggap bayaran lah, karena orang yang termasuk afdal kata Nabi, kita hanya memberikan sumbangan buat mereka yang bilang bayaran, jangan merupakan sesuatu kewajiban. Ya, sekalipun. Bagus kalau mengingat Al-Quran. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa innama mathal sahibil Qur'ani kama mathal sahibil ibil mu'aqqalah. Orang yang hafal Quran sama seperti onta yang bijak, onta yang kencang. Apa munasabahnya? In ahadaha 'alaiha amsakaha wa yaqa'a dahabat. Kalau dijagain dia akan tetap diam di onta. Tapi kalau dilepas onta itu pergi. Onta binatang kalau dicacang itu paling mau dilepaskan, pengen banget dilepas. Kalau dijagain dilincang. Al-Quran itu juga dia ibadat pengapalan pengen banget lepas. Oleh karenanya kata Nabi memberikan sebuah arahan supaya angka itu tidak lepas, maka dijagain. Tapi kalau enggak, apalagi kita jaga kencang, maka itu akan lepas. Maka bagi para penghafal Al-Quran dijagain. Caranya, ya sering dibaca, sehingga yang sudah menjadi hafalan kita tidak lepas. Terus terang, kalau kita menghafal Al-Quran, ngapalinnya gampang, benar, ngapalinnya gampang. Yang susah adalah ngerawatinnya, itu yang susah. Andai kata kita dapat tugas menghafal Al-Quran seharian dari kemarin pojok, gampang, yakin kita bisa. Okay. Tapi setelah sampai ke juz kedua, itu yang di awal itu gimana kan? Itu langsung main doang. Jadi para penghafal Al-Quran memang harus rutin menjaganya. Bisa memahami Al-Quran sekalipun dia tidak hafal dari awal sampai akhir. Orang ditanya, "Anda hafal Al-Quran enggak?" Sepertiga apa? Tapi anda di anak Anida, kalau ditanya di Anida Al-Quran apa? Anda bilang Alhamdulillah. Apa yang apa? Alhamdulillah. Apa Al-Quran enggak? Iya. Maka alhamdulillah kagak apa. Jadi kita jangan tahu di depan orang. Artinya apa? Alhamdulillah apa? Kita nggak bohong. Yang apa apaan? Alhamdulillah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ma li'ahdihim
ayyaqulat nasi ayat kaita wa kaita berlesi. Jadi sekali orang mengatakan aku lupa ayat ini, maka mesti dikatakan aku dikasih lupa. Jangan bilang aku lupa. Kalau aku lupa seakan-akan lupa itu disengaja. Aku dibuat lupa oleh Allah. Kalau dibuat lupa oleh Allah ya sudah, kita buat apa? Nusit, ya bilang nasi itu nusit, aku dikasih lupa oleh Allah. Fastabjilul Qur'an, maka sedikit dengan Al-Quran. Fakinnau asyaddu taqasiyan min suduril rijali minan na'ami. Quran itu lebih berontak di dada orang daripada binatang. Binatang kan selalu pengen berontak, hampir di kandangnya. Itu kita nggak miring lagi, kita buka pintunya langsung keluar kan. Kita nggak miring, suruh masuk keluar dan keluar. Biasa pada binatang kayak pintu pengen keluar. Al-Quran gitu. Maka kalau kita nggak sering baca Al-Quran akan lupakan kita dengan Allah. Namun biman fakara bil qira'ati al-Qur'ani wa lam ya'mal bihi, orang yang bangga dengan baca Al-Quran, arti Al-Quran dia tidak amalin. Bangga, saya bulan puasa kemarin hatam 3 kali hatam Al-Quran, bangga. Bahkan tahun kemarin karena saya masih muda, saya bisa hatam 5 kali, bangga dengan hatam Al-Quran. Tapi dia nggak amalin. Mesti kita Al-Quran kita baca dan kita amalkan. Seringnya orang kalau baca Al-Quran, kalau dia nggak tahu tafsirnya, baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Ayat dia baca terjemahnya. Sehingga ketika dia baca Al-Quran, dia punya dorongan untuk mengamalkan isi Al-Quran. An Zuhair bin Ghafalah qala Ali radhiyallahu anhu, ini Zuhair bin Ghafalah, kasihan dia datang buru-buru ke Madinah pengen bertemu Nabi, ternyata sampai di Madinah Nabi sudah wafat. Ini Zuhair bin Ghafalah. Dia disebut dengan kelompok Mukhadram, bukan sahabat ya, sudah Mukhadram. Mukhadram adalah orang yang Islam di zaman Nabi tapi tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan Nabi. Dan ilmu hadis hukumnya tabi'in dia. Kalau dia mengatakan orang Nabi hadis Allah Ali radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti fi akhir zaman qauman hudatsa'ul asnani sufaul akhlaq. Anda akan datang di akhir zaman orang-orang yang umurnya masih muda, sufaul akhlaq, akalnya juga lemah, ilmunya juga dikit. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mengucapkan kata-kata orang Nabi, orang Rasul gitu ya. Mulutnya udah gak banget ngomong kayak begitu, orang Nabi, orang Rasul, umurnya muda. Kata Nabi akhir zaman, bukan sekarang. Kata Nabi kapan? Akhir zaman. Akhir zaman. Iya. Iya. Dia bilang ini kenapa dikatakan orang NU? Karena di Indonesia yang banyak NU, pasti aja dia yang banyak NU. Orang bilang yang nyolong yang banyak orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam yang menjadi mayoritas, yang menjadi kemarin. Karena kebanyakan NU, kalau kebanyakan itu pasti yang melakukan adalah yang kebanyakan. Jadi kalau kita lihat penjara, kenapa orang Islam yang lebih banyak yang masuk penjara? Karena penduduknya kebanyakan. Itu ada orang-orang yang tidak bisa, umurnya muda, ilmunya dikit, yang turuna min khairi qaulil bariyah, yang merukuna min al-islami kama yang merukusahu min al-ramiyah. Loncat dari Islam, keluar dari Islam sebagaimana loncatnya busuk dari tanah. Busuk apa kita lepaskan, loncat mencabar orang itu kayak itu, keluar dari Islam. Al-jawizu imanuhum hanajirhum, tidak melewati iman dan tenggorokan mereka. Iman cuma sampai ke tenggorokannya saja.
ini yang berat nih. Fa'idha laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kau ketemu orang kayak gitu bunuh saja. Jangan apalagi diberikan penghormatan, dijemput, jangan. Kata Nabi, faqtuluhum, bunuh orangnya. Karena itu yang merupakan Islam, yang bersama minta famiyah. Fa'inna qatlah ajran liman qatalahum yawmal qiyamati, maka membunuh mereka mendapatkan pahala bagi orang yang membunuhnya nanti di hari kiamat. Ini kita lihat komentarnya. Ini yang disampaikan oleh ya, nggak boleh komentar. Komentar ini berbahaya. Ini adalah nas dengan nanti akan ada akhir zaman orang-orang itu akan tanusin sufahaul ahla yaquluna min khairi qawlil bariyah yamruquna min al-islam kama bersama dengan al-mafiyah. Nanti ada kata-katanya. Nanti apa? Ihsan. Ini dokter dari Islam. Ini yang yamruquna min al-islam. La yujawizu imanuhum hanajirahum, imannya enggak lebih dari kita jangan gitu aja ini soalnya kita adalah anak muda, ini anak muda betul memang kita anak muda, jangan ya insya Allah tidak termasuk orang yang disifatkan oleh Nabi kayak kalau ngomong yang ini, kalau ngomongin itu yang kita lakukan, jangan omongan kita ini yang kita lakukan kono ya. Jadi itu yang mesti kita bentengin diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, futanus sinni, muda pemuda yang termasuk nih sufahaul akhlak, insyaallah enggak ya, enggak termasuk sufahaul akhlak. Kalau kita masih mau ngaji ya, kita punya iman, kita punya pegangan. Ya orang akalnya kaya, orang lemah ilmunya dikit gitu. Ya, tapi ya perlu namanya. Hai, ini kan pakai lembar dia itu orang dari orang Allah yaqulu muslimun qalan nabi billahi wa yakin liqaubil kadhibi. Karena ini kaitan dengan lupa, kalau pernah dilakukan. Karena ini kaitan dengan lupa. Karena kata Nabi, Quran itu akan cepat lepas dari dada orang. Oleh karenanya, fastadzkirul Quran, taat Quran artinya kenapa itu? Belajar baca, belajar baca dan ngajarin baca, belajar bacanya. Karena Al-Quran itu kalamullah, bacanya harus benar. Jangan ketika baca Quran benar, ketika memimpin tahlil kata benar, enggak. Memimpin tahlil pun kalau di situ ada ayat kursi harus benar bacaannya. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Karena malaikat itu wajib yang harus dibaca dengan panjang ukurannya berapa harakat? Dua. Wajib dua kan? Nah, 6 harakat. Wa malaikatnya. Jangan sekalipun kan ayat kursi, ayat itu adalah yang ente sampaikan kalau Allah
ketika menyampaikan nggak kayak begitu. Kalau kita salah, maka kita tidak mengucapkan seperti yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqullahu ma yasha' wa indahu umul kitab, itu kalau yang memang takdirnya ada catatan kakinya. Maka kita kalau begitu, kenapa kita doa agar gitu ya? Kenapa kita doa? Kalau Allah takdirkan orang itu, bisa saya memberikan contoh, kan semuanya sekarang nih, orang pergi haji nih, di rumah malam Jumat tahlil, baca apa, begitu doain biar dia selamat. Allah takdirkan dia selamat. Kenapa kata orang? Allah takdirkan dia di Mekah. Alhamdulillah ya. Allah takdirkan dia di Mekah itu mendapatkan musibah. Kita di rumah doain biar tidak kena musibah. Karena musibah apa kagak? Catatannya akan kena musibah. Tapi kita doain jangan kena musibah. Kena musibah kata orang. Hah? Dicatat akan meninggal di Mekah. Kalau Allah dicatat akan meninggal di Mekah, ajalnya harus diambil di Mekah. Di Indonesia, kalau katanya doa, ya Allah panjangkan umur bapak saya, berpulang dalam keadaan selamat, ternyata catatan mati di Mekah, mati atau pulang? Mati atau pulang? Mati kan? Bagaimana kita doa? Mau doain? Oh, dia udah ada catatannya. Apa gitu doa? Kalau catatannya bakal meninggal di Mekah, sekalipun orang sedunia mendoakan biar dia pulang ke rumah dengan selamat, pasti mati. Kalau itu nggak pun kita doa. Perlu doa enggak? Perlu nggak doa? Nah, mantap. Urgensi orang dia kalau udah dicatat bakal mati di Mekah, bakal mati, nggak bakal pulang. Kalau saya manfaat doa itu. Ada orang yang Allah catat dia bakal sehat, pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada doain di sini selamat atau mati di sana? Karena catatannya bakal sekarang nggak ada doain. Kalau tidak apa artinya doa? Udah pasti doa lah, nggak usah apa kita doain. Aku udah catatan yang sudah pasti untuk berubah. Siapa? Sekarang pada doa. Itu kalau doa takdir ada yang munajat, ada yang mu'allaq. Yang mu'allaq, orang ini akan pergi haji tahun sekian, ada catatan kakinya tuh. Kalau keluarga doain dia selamat, kalau enggak ya lewat. Maka yang itu dihapus oleh Allah karena ada munajatnya. Yang Allah ma yasha' wa yadun adalah takdir yang mu'allaq. Orang ini dia umurnya 20 tahun, tapi kalau dia doa minta dari panjang umur ditambah menjadi 25. Yang 20 tahun itu dihapus karena takdir yang ada catatan kakinya, bukan yang munajat. Yang mu'allaq. Itu maksud dengan yang Allah ma yasha' wa yadun. Ada yang Allah hapus, karena Allah diminin aja, nggak ada upaya dari Allah. Allah nggak menghapuskan, tidak ada catatan kaki itu. Yang di zaman Allah dikatakan mukroh. Iya, mukroh menaikkan dan menaikkan. Mukroh dan hal. Sengaja sekali. Ada mu'allaq dan munajat, dan mu'allaq dengan mukroh sama. Jangan bilang kita lupa, dilupakan. Musim, jangan bilang aku lupa. Kita dibilang, jangan bilang orang lupa Al-Quran, tapi atau dilupakan oleh Allah. Oh iya, betul. Kalau dia baca-baca, lalu dia lupa gitu. Ya, tidak lagi. Lalu bedanya nisian sama sahun itu apa? Kenapa? Bedanya nisian sama sahun? Sama. Administrasi kan lupa. Kita dalam bahasa apa sebut nih? Manusia kan? Iya. Manusia itu bukan lupa, karena namanya manusia di bahasa Arab.
manusia, orang yang dikasih Tuhan. Ini mulai bahasa Arab sebenarnya. Kata-kata manusia, orang yang dikasih Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata kita manusia. Jadi kata-kata manusia, orang yang dikasih Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'an ma'quma wa farraqan wa ifraqan mubarakan maqsuma. La tarfina wa la ma'ana syafiyan wa la mahmudan wa la mahruma. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Fotoin. Nggak bisa. Itu akan